Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada umat beliau termasuk diri kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis dari Fadilatul Tabligh atau keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala masalul qaimi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamasali qaumi istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala ma fawqihim faqalu law anna kharaqna fi nasibana kharqan wa lam nu'di man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a wa in akhadhu ala aitihim najaw wa najaw jami'a. Rawahu Bukhari wa Tirmidzi. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seseorang yang berada dalam batasan Allah dan orang yang melanggar batasannya adalah seperti dua kelompok manusia yang naik sebuah perahu. Sebagian mereka duduk di bagian atas dan yang lainnya di bagian bawahnya. Orang-orang yang di bawah itu jika memerlukan air, maka mereka harus melewati orang-orang di bagian atas. Lalu orang-orang yang di bagian bawah itu berkata, seandainya kita lubangi saja bagian bawah perahu ini, tentu kita tidak menyusahkan orang-orang yang di atas. Apabila orang yang di bagian atas membiarkan mereka, maka semuanya akan celaka. Dan jika yang di atas mencegah mereka, maka semuanya akan selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Para sahabat Nabi SAW pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan walaupun di antara kami ada orang-orang soleh dan orang-orang bertakwa? Nabi SAW menjawab, ya, jika kejahatan telah merajalela. Dewasa ini, orang-orang yang memperdulikan Islam merasa khawatir dengan kemerosotan dan kehancuran umat. Lalu mereka berusaha dengan berbagai cara dan upaya untuk memperbaiki keadaan ini. Namun bagaimanakah hasilnya? Apakah mereka tidak memperhatikan usaha mereka? Padahal penyembuh penyakit dan penuntun kita yang sesungguhnya, yaitu Allah SWT dan Rasulnya, telah memberitahukan kepada kita mengenai cara menyembuhkan penyakit umat ini. Hingga sejauh manakah kita telah mengamalkan cara yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya itu. Kemunduran dan kehancuran umat ini terjadi karena kita telah mengabaikan cara penyembuhan tersebut. Sebenarnya kemajuan atau kemunduran Islam tergantung kepada amalan kita. Tetapi karena kita tidak memahami penyebab utama kebangkitan Islam, kita malah bertindak menurut kehendak kita. Apa jadinya jika penyakit-penyakit ini tidak segera disembuhkan? Demikianlah sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang perumpamaan kita yang hidup di dalam dunia ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berada pada batasan atas, ada yang berada pada batasan bawah. Artinya ada orang yang taat pada Allah dan ada orang yang melanggar perintah Allah. Ketika orang-orang yang tahu ada kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang
maka mereka membiarkan. Ini seperti orang yang berada di dalam kapal. Orang-orang yang tidak mengingatkan ini akan hancur juga ketika orang-orang yang berada di bagian bawah ini melubangi kapal. Artinya melubangi kendaraan yang dinaiki di atas laut atau di permukaan laut. Maka sungguhnya semuanya akan tenggelam. Maka mari pada saat kita berada di atas mengingatkan orang-orang yang melakukan maksiat, ya, sungguhnya kita telah memberikan kesembuhan atau penyelamatan kepada umat ini. Apabila umat ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka sungguhnya dia akan terselamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka sungguhnya semuanya akan kena bencananya. Ketika maksiat dilakukan, Allah akan turunkan azab, maka semuanya akan terkena, termasuk orang-orang yang taat beribadah, orang-orang yang bertakwa. Semuanya akan terkena. Bahkan Rasulullah mengatakan semuanya akan mengalami musibah yang besar. Maka inilah yang harus kita perhatikan, bahwa umat Rasulullah adalah umat yang terbaik. Maka kita melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar untuk menyelamatkan kita semua. Karena kalau di dunia tidak ada mengucapkan kalimat Allah, Allah akan menghancurkan, akan mengiamatkan dunia ini. Apabila tidak ada orang yang mengingatkan atas kebesaran Allah, ketaatan kepada Allah, maka sungguhnya Allah akan menurunkan azabnya kepada kita semuanya, termasuk orang-orang yang taat. Maka mari kita berupaya untuk melaksanakan dua hal. Yang pertama yaitu kewajiban kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kewajiban kita untuk beribadah pada Allah. Dan yang kedua adalah kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini adalah tugas yang diembankan oleh Allah Ta'ala kepada umat Rasulullah SAW. Umat terdahulu tidak ada, hanya beribadah saja kepada Allah Ta'ala dan ikut pada nabinya sebagai contoh teladannya. Tapi umat Rasulullah ini selain taat pada Allah, beribadah kepada Allah, juga harus melaksanakan tugas dakwah. Karena tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Maka tugas kenabian sampai ke anak cucu kita, kelak sampai hari kiamat, adalah tanggung jawab kita umat Rasulullah SAW. Oleh karena itu umat Rasulullah menjadi umat yang terbaik, khairu umat. Karena syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Surat Ali Imran ayat 110. Silahkan bisa dicek, dipelajari tafsirnya, karena sungguhnya ini adalah ayat yang menyebabkan umat Rasulullah SAW menjadi umat yang terbaik. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.